Ya, dari dua file deh. Ya, mungkin saya ulangin singkat aja ya. Ini Bapak Ibu, teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai osteoporosis bisa sembuh ya. Mohon maaf ini saya ulangin sebentar ya, karena tadi rekamannya saya kepencet jadi malah kebatal ya. Nah, saya mau tunjukkan dulu data-data hasil pengukuran QRMA. Memang yang lebih akurat tentu hasil tes rumah sakit mengenai kepadatan tulang ya. Tapi paling tidak orang yang sama dites dengan alat yang sama dibandingkan dari waktu ke waktu ya. Memang banyak juga yang mengatakan bahwa osteoporosis itu tidak bisa sembuh gitu ya. Sebenarnya bukan tidak bisa, susah. Ya susah itu tak kasih ilustrasi tadi misalnya bisa nggak ya kita nembus tembok? Ya itu nggak bisa. Kalau kita nembus tembok gimana? Ya, temboknya mau dijebol bukan nembus namanya ya. Tapi kalau kakek 70 tahun manjat pohon kelapa bisa nggak? Ah, susah. Nah, susah itu ya kalau saya kemarin panggil tukang nebang pohon kelapa itu ternyata oh naik pohon kelapa itu ada yang pakai sepatunya kayak paku. Oh, ya ada alatnya, harus pakai tali, terus ada kayak kayu dicantolin begitu dia naik 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 diinjek-injek ditarik itu oh, bisa kalau gitu ya bisa itu ya cuma susah ya. Nah, sama juga osteoporosis itu susah. Tapi saya mau tunjukkan kalau bisa dulu gitu ya. Oke, nah sekarang saya tunjukkan dengan cepat aja tiga file mengenai diri saya ya. Yang pertama ini adalah file 5 Juli 2023. Saya mineralnya kekurangan. Ya mineral tulang itu banyak ya, ada 12 macam yang esensial. Kalium, magnesium, selenium, besi, dan seterusnya. Tapi di total aja nih mineralnya kurang. Di halaman mineral memang saya ada 8 jenis mineral yang kurang, yang biru-biru-biru itu ada 8 macam. Maka kurang mineral dan dampaknya ada pengeroposan walaupun skalanya masih di biru tingkat pengeroposannya ya dan juga ada penebalan. Nah, ini Juli 2023. Oke, terus Juli 2024. Nah, ini jadi hampir setahun kemudian ya memperbaiki masalah mineralnya. Kroposnya masih nggak hilang gitu ya, tetap biru ya makanya sampai ada yang bilang nggak bisa, nggak bisa. Itu udah setahun tetap aja gitu ya. Ya, tapi kan memang butuh ketekunan. Karena selain ketekunan butuh belajar. Jadi ya ilmunya nambah, usahanya nambah. Jadi sebenarnya kalau menggunakan pengalaman saya, nanti harusnya Bapak Ibu tidak selama dengan saya. Karena saya ini kan juga waktu itu tidak konsen pada tulang ya, konsentrasi ke diabetesnya, ke yang lainnya yang sudah bagus, pembuluh darah dalam setahun banyak membaik. Tapi tulang ini ya terus terang ilmunya nambah ya, tapi makanya ini di sini tuh mineralnya udah diperbaikin, tapi kroposnya enggak. Nah ini justru karena waktu itu saya pikir memperbaiki tulang itu hanya dengan mineral, ternyata enggak cukup ya kroposnya masih itu enggak bisa gitu ya. Nah sekarang nanti saya tunjukkan kalau bisa. Nah itu kan Juli 2024 tadi. Lalu sekarang berarti Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Ya, 7 bulan kemudian bisa itu hilang osteoporosisnya. Udah hijau semuanya nih. Ya, kalau saya emang organ-organ tubuh saya banyak yang akhirnya bisa hijau satu persatu ketika dipelajari, dilakukan. Nah, sekarang saya akan bagikan gimana itu caranya ya, kok bisa hilang ya. Dan sekarang saya akan ganti file ke PowerPoint ya. Tak kasih bahasa yang sederhana supaya bu-ibu, emak-emak, kakek-kakek pun bisa 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 menangkap ya. Cuma satu slide saja ya. Setelah itu kita masuk di tanya jawab. Silakan kalau mau bertanya nanti ditulis. Nah, saya jelaskan dengan bahasa yang sederhana, bukan bahasa ilmiah ya. Kalau bahasa ilmiah pusing semua nanti ya. Nah, saya kasih ilustrasi, saya suka memberikan ilustrasi. Ya, dulu saya jadi guru sekolah minggu itu 12 tahun ya Bapak Ibu ya. Jadi ya suka menggunakan ilustrasi gitu ya. Nah, ilustrasinya ini kalau tulang itu kayak tembok. Ya, jadi tulang itu kayak tembok. Maka seumpama tulang itu tembok, maka batu bata itu mineralnya. Jadi mineral itu batu batanya. Nah, mineral itu yang bagus ya nabati ya, makanya sayur kalau di Jawa zaman dulu itu daun kelor ya, daun katuk. Makanya orang yang hamil menyusui supaya susunya tambah banyak, ASINya tambah banyak, tidak disuruh minum susu, malah suruh makan daun katuk. Nah, itu mineralnya lengkap, asam aminonya juga lengkap ya. Tapi bicara mineral nabati ya sayur bayam banyak besinya. Yang bagus tuh jangan yang
yang tunggal ya. Jadi kayak kelor itu macam-macam mineralnya ada. Nah, kalau di suplemen itu ya kalau saya super green food rumput laut, ya itu batu batanya. Maka waktu saya mineralnya cukup, ternyata tulangnya masih kropos ya. Kenapa? Karena tulang itu seumpama tembok, mineral itu batu batanya. Nah, batu bata itu disusun ya, lalu ada yang ngelem. Ya, gampangnya gitu. Nah, ngelem itu kolagennya. Kolagen kok terbaik ya bone broth ya, bikin sendiri ya. Tulang ayam organik direbus ya, kalau enggak ya saya jual juga kolagen ya, yang dari kulit telur ikan salmon. Kolagen itu sebenarnya banyak ya, ceker ayam, kikil, kulit babi, ya itu kolagen semuanya juga ya, tapi kolagen yang bercampur dengan kolesterol. Kalau misalnya yang kanker boleh mencari di Google itu kolagen vegan. Ya, kalau banyak banyak perusahaan ya berbagai macam ya, kayak kayak Subarasi, Utsu, ya kalau saya di KK, Apotek PHS itu ya hampir sama, singkatannya pun sama SOP. Kenapa? Itu salmon peptide, itu kolagen yang cukup bagus ya. Nah, ketika ada mineral dan kolagen, itu seperti kalau seumpama tulang itu tembok, maka bahan bakunya udah lengkap. Ya, ada batu batanya, ada semennya. Terus tulangnya sembuh? Ya enggak, ya kan? Cuma batu bata sama semen ya pernah jadi tembok, butuh tukang gitu loh ya. Jadi biar gampang jelasinnya ya, butuh tukang. Nah, tukangnya ini enggak sendirian, dia enggak mau kerja sendiri. Jadi tukangnya itu apa? D3 aktif sama kalsitonin. Dua-duanya hormon ya. Jadi sebenarnya D3 itu hormon, kayak insulin itu hormon ya. Disebutnya vitamin D3, tapi dia sebenarnya hormon. Nah, D3 itu aktif kalau kena matahari. Dan nggak bisa sendirian, tukangnya nggak bisa. Ini makanya tak kasih gambar juga, tukangnya berdua ini. Tukangnya berdua. Apa yang tukang bikin bikin tulang itu? Pertama D3, kedua kalsitonin. Nah, kalsitonin itu dapat dari mana? Kalau D3 kan kita minum ya, minum vitamin D3 gitu ya. Tapi itu istilahnya tuh D3-nya pasif gitu ya, belum jadi tukang itu. Supaya aktif kena matahari, malah kena matahari itu wajib walaupun nggak langsung, tapi kalau langsung nggak 15 menit cukup, dan nggak usah berjemur gitu ya, kayak orang penyakitan gitu ya. Nanti kalau kita berjemur tiap hari itu tetangga nanya, Pak Jarod sakit apa gitu ya. Pergi aja ke Indomaret jalan kaki, pergi ke Alfamart jalan kaki, atau pergi mau fotokopi. Kalau saya kadang gitu ya, saya nggak naik mobil, nah sepeda aja kira-kira 20 menit bolak-balik, 30 menit gitu ya, sambil ngerakin badan kena matahari, jadi nggak sengaja kayak duduk berjemur kayak orang penyakitan. Nanti kalau tiap hari berjemur pasti pembantunya pergi ditanya sama tetangga sebelah, itu Bapak sakit apa tuh tiap hari berjemur? Kena COVID ya? Asma ya? Terus ditanya itu gak enak Bapak Ibu ya. Jadi pokoknya kena matahari. Nah itu gak cukup juga. Tukangnya baru satu gak kerja. Dia nggak mau kerja. Tukangnya harus berdua. Ya, tukang kedua namanya hormon kalsitonin. Nah, hormon ini siapa yang bikin? Hormon kalsitonin itu dibikin oleh kelenjar tiroid. Ya, di sini dekat leher, nah kelenjar tiroid dia bikin hormon itu. Kapan dia bikin? Dia bikin kalau di dalam darah kita, di tubuh kita ada yang namanya ion kalsium, ya, ionik kalsium. Ini hurufnya nempel. Coba sebentar saya geser dulu ya sebentar. Jadi ion disebut ion kalsium. Ya, ion kalsium itu kalsiumnya oke sebentar ya. Mas, tuh, ini jadi oke, tunggu dah. Oke, bisa tunggu sebentar ya. Jadi ion kalsium itu adalah kal kal kapur kalsium ya. Itu kalau nama 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 kimianya itu CaCO3. Sebentar saya geser tulisannya karena tadi nempel ya, dumpluk. Jadi agak tertutup. Oke, sudah sekarang ya. Jadi di dalam tulang itu ada kalsium. Kalau ngerti komputer ya, ngerti komputer itu kayak kayak kalau ada proses namanya defragtometer, di defrag gitu ya. Nah, itu diatur ulang. Jadi kalsium kalau misalnya dua unit maksudnya, dua unit CaCO3 itu bisa diurai menjadi ya tentunya dua juga ya, dua kalsium, ion kalsium, satu CO2 kan gitu ya, dua CO2 tentunya juga. Lalu kan ini kan CO, O-nya tiga, maka satu satu.
separuh-separuhnya gitu ya istilahnya gabung menjadi oksigen O2. Nah, itu maka akan ada ion kalsium. Ini kodenya Ca++. Nah, kalau Ca++ ini dalam darah, dalam tubuh kita itu naik 1-2%, minimal 1%, itu menjadi kode bagi kelenjar tiroid untuk produksi kalsitonin. Kalsitonin bersama D3 aktif ini mulai menggunakan mineral yang kita makan sama kolagen menjadi tulang. Nah, kalau nggak ada D3 aktif, nggak ada kalsitonin, kita makan mineral terus, malah jadi pengapuran. Nah, ini tak kasih gambar di sini ya. Gambar di sini ini kayak semen. Ini memang yang saya ngambil gambar semen gitu ya. Gambar semen yang numpuk gitu. Ya, itu namanya pengapuran. Jadi tulangnya keropos, tapi ada mineral yang tidak dipakai. Ya, itu kalau orang minum susu malah mineralnya nggak dipakai, malah pengapuran. Atau minum suplemen mineral tapi nggak kena matahari, nggak ada kalsitosin, mineralnya numpuk jadi pengapuran. Jadi mineralnya nggak dipakai. Jadi kayak semen yang kotor gitu, nggak masuk ke dalam tembok, tapi temboknya keropos. Nah, makanya penting sekali, ini makanya empat-empatnya harus ada mineral, kolagen, ya. Makanya kalau dites pakai saya tes pakai QRMA itu ada ketahuan yang misalnya gini, kok kropos ya, padahal mineralnya cukup, ya, kurang kolagen. Kolagennya cukup, ya nggak usah makan kolagen. Oh, cukup kok, berarti asupan selama ini kan memang kolagen itu juga ada di mana-mana ya. Di ikan juga ada kolagennya, omega 3 karena menyusun kolagen juga. Nah, maka diminumin mineral. Wah, Pak, saya udah minum itu mineral tuh Pak setahun, Wah, masih keropos terus lah. Saya juga setahun masih keropos, ya kan. Tapi memang ilmu saya tadinya belum cukup, belum lengkap, ya. Makanya keroposnya nggak hilang-hilang, sedikit banget apa berkurangnya, sampai akhirnya sempat mikir, bener juga tuh dokter bilang nggak bisa gitu ya. Tapi yang dokter lain kan bilang bisa, ilmunya kan bisa, harusnya gitu kan. Nah, ternyata kurang lengkap ilmunya bahwa tukangnya itu nggak cukup matahari aja D3 aktif, tapi kalsitonin. Kalsitonin itu berasal dari kalsium yang terurai menjadi ion kalsium, CO2 dan ODA. Nah, adanya ion kalsium ini membuat tiroid produksi kalsitonin gitu loh. Jadi yang produksi kalsitonin itu kelenjar uh, hormon, yaitu namanya tiroid. Ketika ada kalsitonin, ya, ketika ada kalsium, ion kalsium, maka tiroid akan produksi kalsitonin. Kalsitonin dan D3 inilah tukang yang membuat mineral dan kolagen menjadi tulang. Nah, udah, kalau empat-empatnya ada, ya Bapak Ibu punya harapan, ya, punya harapan seperti saya, ya, masuk umur 62 tahun, nah, osteoporosis sudah hilang. Karena gini, ketika orang itu tulangnya kuat, maka ototnya kuat, imunnya juga kuat. Ketika tulangnya keropos, imunnya ikut keropos. Atau mungkin saya tekankan lagi ya, saya ulangin lagi, betapa pentingnya olahraga ya. Jadi olahraga itu tidak hanya bakar lemak, menurunkan gula, enggak. Dengan berolahraga, ini tadi saya belum tekankan ya. Saya ulangin lagi. Kelenjar tiroid akan produksi kalsitonin kalau dalam tubuh ada ion kalsium. Nah, ion kalsium itu dari mana? Dari kalsium yang ada di tulang. Ya, jadi kayak defraktometer gitu, kayak defraktometer kayak di defrag gitu loh. Kalau komputer itu disusun ulang datanya. Jadi justru waktu olahraga itu, nah, jadi bagaimana caranya kalsium menjadi ion kalsium olahraga? Jadi waktu kita berolahraga, maka mineral di tulang itu sebagian akan diambil, kalsiumnya akan diambil, tapi justru untuk memicu supaya dibikin tulang yang baru. Ya, emang sel itu kan selalu begitu ya, ada yang rusak, ada yang baru. Jadi ketika olahraga, jadi kalau D3 aktif lewat matahari, ion kalsium muncul dari dalam tubuh kalau olahraga. Ya makanya paling gampang ya digabung aja, olahragalah outdoor ya. Sekarang kan zaman sekarang olahraganya indoor semuanya ya. Jadi olahragalah di luar rumah. Ya jalan kaki jam 9. Jam berapa olahraganya? Oke, kalau orang Singapura tuh olahraganya jam 9, tapi jam 10, maaf jam 10. Kalau Singapura jam 10 kan Jakarta jam 9. Karena Indonesia ini kan panjang banget ya. Kalau di Medan itu jam 9, jam 6 pagi itu masih gelap tuh. Jakarta udah terang. Nah, harusnya Indonesia ini kalau lihat wilayahnya harusnya 4 wilayah waktu ya.
Jadi Sumatera sendiri, Jawa sendiri, lalu Bali sampai ke Maluku sendiri, Papua sendiri gitu ya. Tapi kan jadi repot. Kalau 3 waktu kan enak. Nah, tapi menjadi kalau bagi orang Jakarta ya itu berjemur matahari itu jam 9. Ya, kalau orang Medan, nah baru tuh jam 10 gitu ya. Jawa Jawa Bali lah harusnya itu malah 1 waktu gitu ya. Nah, maka olahraga itu penting sekali. Olahraga bakar lemak, bakar gula, tapi ada yang lebih penting lagi dari olahraga adalah membuat kalsium menjadi ion kalsium. Ya tentu bagi orang-orang yang sudah tidak bisa olahraga, ada sih ya saya punya teman Profesor Joko Waluyo itu ya, dia orang pinter tuh waktu kuliah dulu saya kuliah sama dia cum laude tuh ya. Nah dia ada juga memang ini loh Rod, ada nih suplemen ion kalsium gitu ya. Wih, mahal. Sebulan butuh 8 juta gitu ya. Nah, makanya Bapak Ibu olahraga aja dah ya. Olahraga supaya dalam tubuhnya ada ion kalsium. Adanya ion kalsium membuat tiroid produksi kalsitonin. Adanya kalsitonin bersama dengan D3 aktif yang kena aktif karena kena matahari akan membuat mineral dan kolagen dibuatlah menjadi tulang. Nah, oke. Saya ulangin lagi data saya ya sebagai sebelum kita langsung masuk tanya jawab setelah itu ya. Makanya saya punya tulang gitu ya. Saya ulangin lagi data 1 halaman aja cukup ya. Di mana saya ulangin lagi bulan Juli 2023. Nah, mineralnya kurang, tulangnya kropos ya ini di sini yang bagusnya kan di hijau. Lalu minum mineral lah, minum SGF lah, nanam daun kelor, kopiak telur tiap hari, suplemennya SGF. Maka singkat cerita, dalam waktu 1 tahun, ini nggak sampai setahun juga udah cukup sih mineralnya. Mineralnya cukup, tapi tulangnya masih kropos. Ya sebenarnya ada data lain sih, jadi saya juga kurang kolagen gitu ya. Jadi memang tulang itu bahan bakunya mineral dan kolagen. Tapi ketika dikombinasi sekalian dengan olahraga dan berjemur, nah ini singkat cerita, jadi tes yang terakhir baru 2 hari lalu ya, tanggal 22 Februari 2025. Udah, kroposnya sudah hilang. Itu loh. Jadi bisa kok ya. Jadi bisa kalau tahu caranya. Oke, hari ini saya hanya menyampaikan satu aspek saja mengenai hal ini. Ya, sekarang saya akan masuk di tanya jawab. Maaf kalau tiroidnya sudah diangkat. Oke. Nah, tubuh kita tuh hebat. Jadi sebenarnya kelenjar-kelenjar endokrin itu ada banyak sekali. Ya, kelenjar endokrin itu ada banyak sekali. Demikian juga orang yang misalnya ada masalah dengan tiroid, kanker tiroid, tiroidnya bengkak dan sebagainya. Ya, jadi itu hanya salah satu dari kelenjar endokrin. Sehingga kelenjar endokrin itu ada di mana-mana, ya, di ketiak, di leher, ya, itu akan memproduksi eh, hormon kalsitonin ketika dalam tubuh ada ion kalsium. Jadi nggak masalah ya. Olahraga angkat beban apa bisa memperbaiki tulang kropos? Jadi sebenarnya prinsipnya tuh semua olahraga ya, semua olahraga. Maka ketika orang berumur, saya pun sekarang akan latihan lagi ya, sudah lama nggak latihan beban ya. Olahraga belakangan saya dulu kan ya ada lagi getol-getolnya body stretching, lalu jalan kaki, ya udah lama nggak latihan beban, nggak ngeplank. Jadi olahraga semua olahraga. Tapi bagusnya olahraga itu kena matahari. Ya. Oke, silakan kalau ada yang mau nanya lagi yang lain. Karena hari ini saya memang banyakin di tanya jawab. Ya. Sambil nunggu yang nanya, oke saya tunjukkan oke, kalau dari segi oke. Tadi saya bilang kalau mineral itu yang bagus itu nabati ya. Jadi misalnya kalau eh, sayur yang cukup bagus, mineralnya lengkap, yaitu daun kelor ya sama daun katuk. Kelor dan katuk itu kan sejenis, ya bentuknya mirip, bentuk pohonnya, daunnya, strukturnya itu mirip, dan mereka berdua itu mineralnya lengkap. Tentu sayur yang lain juga ya, sayur-sayuran itu makanya kalau Dokter Tan Sutyen, Dokter Elizabeth Subrata itu mengajarkan gini, jangan punya sayur kesukaan.
tapi sukai semua sayur karena berbeda warna, itu berbeda jenis mineral, berbeda jenis antioksidan. Jadi kalau makan contohnya capcay, wah itu kan bagus banget tuh ya, satu kali makan 10 warna. Pecel, gado-gado, daun sayur lodeh, itu sayur-sayur yang bahannya banyak, sayur asem. Tapi kalau ini cah kangkung ya cuma satu kangkung aja gitu kan. Cah toge ya cuma toge aja. Atau kalau enggak ya gini, hari ini toge, besok kangkung gitu ya, besok pocai gitu ya, besoknya sayur apa lagi. Tapi kalau saya tuh tiap pagi ya salad gitu udah macam-macam warna itu sumber mineral ya. Tapi satu tapi lengkap ya kayak kelor dan daun katuk. Nah, kalau Pak susah aku cari daun kelor Pak. Kalau di kampung malah banyak ya, NTT banyak. Kalau saya di Bintaro saya nanam sendiri ya. Tapi walaupun setiap hari saya makan kelor, saya masih tambahin lagi. Ya ini saya tunjukkan ya. Sebentar, ini saya harus tidak blur backgroundnya. Kalau di blur backgroundnya nggak bisa nunjukin dengan jelas. Nah ini namanya super green food. Ini spirulina dan chlorella, rumput laut, kangkang hijau, kangkang biru, dan selain antioksidan, mineralnya juga lengkap. Ini untuk ada juga multivitaminnya, ya, asam aminonya juga. Asam aminonya misalnya tritopan, karena tritopan itu kalau orang kekurangan tritopan, kebanyakan susah tidur. Makanya kalau saya ngetes gitu sekarang kita lihat tritopannya kurang itu, Bapak susah tidur ya. Istrinya bilang, iya Pak, malah istrinya yang jawab. Ini loh kurang tritopan, nih nanti makan tritopan nih. Gitu ya. Ya, tritopan ini juga ada di mana-mana ya. Di kacang kenari, ya bahkan di nasi pun ada gitu ya. Oke, sekarang saya akan baca pertanyaan. Dokter kalau radang sendi katanya harus, ya, tunggu bentar. Kalau radang sendi harus gerak juga untuk yang vegan, oke. Radang sendi dulu. Nah, gini, tulang itu masalahnya misalnya tadi kan kita bahasnya itu kropos ya. Nah, kalau radang sendi lain lagi. Radang itu berarti terjadi peradangan itu inflamasi. Inflamasi itu bisa karena ada luka. Nah, kalau ada luka, radang. Lukanya tuh misalnya tulang itu kan ada bantalannya, meniskus itu bahannya kolagen. Kalau di lutut misalnya ya. Lalu selain bantalan ada lagi cairan olinya gampangnya gitu. Nah, olinya tuh glukosamin. Jadi kebanyakan kalau ada radang itu nyeri itu bantalannya robek. Ya kayak istri saya, udah pakai tongkat, pergi kemana-mana pakai kursi roda. Ke dokter suruh operasi kan di tempurung lutut. Nah kita coba untuk tidak operasi ya ternyata berhasil juga. 6 bulan kemudian lepas tongkat, lepas kursi roda. Nah itu dengan cara bantalannya ya itu kan dari kolagen. Ya minum kolagen, kolagen yang buku yang bagus ya bone broth waktu itu sampai bikin sendiri bone broth. Lalu radangnya, olah nafas Wim Hof 2, anti 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 radang. Jadi nggak minum painkiller, apalagi suntik steroid, malah kanker nanti. Jadi untuk kalau ada radang sendi, radang itu berarti adalah inflamasi. Nah, lawannya inflamasi, obatnya inflamasi itu antioksidan. Apa itu antioksidan? Semua vitamin itu antioksidan. Vitamin A, vitamin B, vitamin C, itu semuanya antioksidan. Lalu saya butuh vitamin yang mana? Itulah kenapa saya berkali-kali itu ngomporin gitu. Ayo tes, murah kok cuma 150.000. Kalau ke rumah sakit, ke lab kan bisa belasan juta ya. Kalau yang kurang vitamin C ya diminum vitamin C. Kalau vitamin C-nya nggak kurang, ya ngapain minum vitamin C? Kurangnya vitamin B gitu. Jadi semua vitamin itu antioksidan. Lalu omega 3 itu juga antioksidan. Nah, kalau darahnya kental, omega 3 itu antioksidan tapi sekaligus mengencerkan darah. Lalu apalagi antioksidan yang memang bukan kelompok lemak, bukan kelompok vitamin, misalnya flavonoid, xanthonoid yang ada di bunga telang, ada di rumput laut, itu semuanya antioksidan. Ya. Lalu di karotin yang ada di wortel, beta karotin, ada yang buah atau sayur warna ungu, itu semuanya merah tua, hijau tua, semuanya itu juga bercampur mengandung antioksidan. Nah, untuk nyerinya, untuk radangnya, kalau persendiannya radang, maka radangnya itu antioksidan. Tapi untuk bantalannya yang robek itu kolagen. Untuk olinya yang kering itu glukosamin. Ya, kalau glukosamin ya di kolang kaling atau yang memang ke apotek beli glukosamin. Ya, kalau kolagen saya ada yang namanya SOP.
Untuk yang vegan konsumsinya apa ya? Untuk radang sendi. Ya, tadi semua vitamin apa ini kan juga antioksidan. Ya, so SGF itu ini vegan. Ya, lalu ada ya masuk ke YouTube aja, masuk ke Google aja tak tunjukkan ya. Jadi masuk ke Google, lalu ketik, oke sebentar ini saya ada Google-nya exit full screen. Oke, oke. Ya. Jadi Anda masuk ke Tokopedia juga aja nggak apa-apa, Shopee gitu ya. Lalu ketik eh, kolagen vegan. Tapi kalau kalau untuk radangnya, yang untuk vegan konsumnya apa untuk radangnya? Kalau untuk radangnya sendiri ya, bukan untuk bantalan-bantalan sendinya, ya banyak. Kan vitamin C vegan, vitamin B vegan, bekatul vegan, SGF ini vegan. Di mana kalau radangnya hebat sekali itu eh, anti radang, antioksidan. Lalu antioksidan di mana lagi? Semua empon-empon, rempah-rempah, bawang itu antioksidan. Bawang putih itu antioksidan, lada hitam itu antioksidan. Kunyit jahit, kunyit, lada hitam, lengkuas, jahe, semua bumbu dapur, semua empon-empon bumbu dapur kecuali mecin ya, itu racun. Jadi semua bumbu itu adalah antioksidan. Cengkeh itu antioksidan. Jadi kalau vegan itu cari antioksidan gampang banget. Antioksidan itu anti radang gitu ya. Jadi kalau anti radang ya vegan itu berlimpah ruah. Oke, osteoartritis apakah sama dengan pengelompokan tulang? Nah, beberapa mengelompokkannya kan ada yang mengelompokkannya di dalam autoimun. Tapi kalau osteoartritis itu kan banyak banget yang bisa sembuh. Masuk aja ke YouTube, osteoartritis. Dan itu adalah sembuhnya dengan metode Wim Hof, yaitu olah nafas Wim Hof 2 dengan ice bathing. Udah, itu banyak yang sembuh dengan olah nafas. Ikutin aja olah nafas semua modul sebenarnya. Kalau olah nafas itu sebenarnya prinsipnya satu kesatuan ya. Beberapa orang osteoartritis menghubungin saya, WA saya, udah lepas obat, udah sembuh. Lalu lewat, kalau saya cerita begini, orang tanya, Pak, modul yang mana? Olah nafas itu satu kesatuan. Karena autoimun itu berhubungan sama stres. Udah stres ya naik, marah naik, kecewa, nah, apa, kecewa, marah, kepahitan, gelisah, takut, kambuh lagi. Jadi makanya olah nafas itu satu kesatuan. Yang satu untuk ketenangan batin, yang satu makanya ada olah nafas pengampunan, ada olah nafas ucapan syukur. Ya, itu dari sisi hormonalnya. Baru dari sisi suplemennya, ya tulangnya, ya tadi tetap butuh mineral, butuh kolagen, butuh osteokalsin yang akan muncul hanya dengan olahraga, butuh D3 aktif yang ketika kena matahari, begitu ya. Tapi kombinasikan dengan olah nafas. Olahraga yang paling baik untuk osteoporosis berapa kali seminggu? Setiap hari, minimal 30 menit. Bukan berapa kali seminggu, setiap hari minimal 30 menit. Minimal. Kalau 1 jam, tergantung. Kalau gemuk, pagi sekaligus 1 jam. Kalau sudah kurus, supaya nggak tambah kurus, jadi gini, kalau olahraganya itu 1 jam, maka menit ke 30 sampai 1 jam bakar lemak. Nah, kalau saya kan udah kurus, saya nggak mau bakar lemak, saya mau hanya bakar gula aja. Pagi 30 menit, sore 30 menit. Setiap hari, bukan seminggu berapa kali, setiap hari. Ya. Olahraganya angkat beban saja, ya jangan, nanti jantungnya bermasalah. Ya. Untuk olahraganya aerobik, lari, jalan cepat, lari pelan. Olahraga angkat beban ya hanya untuk latihan otot. Ya, jadi olahraga tambahkan yang jenis kardio yaitu jalan cepat ya. 30 menit pagi, 30 menit sore. Paginya misalnya jam 9-an minimal ya 30 menit itu aja ya, sambil kalau mau sambil dapat matahari ya jam 9 pagi. Kalau saya Parkinson, terus yang paling nggak enak jari-jari kakiku suka ketekuk dan nyeri. Leherku juga kaku. Parkinson itu mesti olahraga body stretching, mau senam, tambah olah nafas. Kalau mau lihat hal-hal yang lain, sarafnya segala macam, memang paling bagus tes. Ya, tes QRMA itu hasilnya 105 halaman, lengkap sekali. Sehingga nanti kita bisa ketahuan ada apa-apa yang kurang, vitamin B-nya kurang apa enggak, ininya kurang apa enggak.
asam aminonya kurang apa enggak gitu ya. Sehingga yang nanti di lehernya kaku, jangan-jangan ada pengapuran di tulang leher. Kalau WA nggak ketahuan ya. Jadi paling bagus dites akan ketahuan. Tingkat penebalan tulang saya kalau kuning saya lewat dari hijau harus minum apa? Nggak usah minum apa-apa, itu butuhnya olahraga. Jadi butuhnya adalah penebalan tulang. Semua masalah tulang itu butuhnya olahraga, kena matahari, tergantung dilihat dulu. Ya, kalau masalah minum apa enggak itu adalah apakah kekurangan mineral. Ya, ada pengeroposan tulang. Nah, kalau pengeroposan tulang ya SGF, ya daun kelor, daun katuk. Jadi kalau produk keke ya SGF, ya untuk sumber mineralnya. Ya, kadar mineral saya kuning sebelum hijau. Jadi ngelihatnya bukan di kadar mineral, tapi di masing-masing mineral. Zat besinya berapa, kaliumnya berapa, ya bisa juga dilihat yang di kadar mineral sih ya. Tapi nanti lebih rinciannya lagi yang di halaman mineral. Jadi zat besinya, mungkin saya tunjukkan punya saya yang malah dulu waktu ada pengeroposan ya. Tuh, yang dulu waktu ada pengeroposan itu mineralnya saya kurang banyak banget. Oke, ini saya tunjukkan ya. Yang memang kalau di bagian tadi yang sudah saya tunjukkan tadi itu ya cuma muncul di kadar mineralnya kurang. Nah, yang kurang apa aja, maka lebih detail lagi ada di sini. Ya, kalau tes QRMA di halaman mengenai mineral. Nah, saya nggak ada yang kuning, maka kalau di kesimpulan kayak nggak kurang. Tapi padahal harus dilihat di sini. Ternyata saya kurang zat besi, kurang zinc, kurang fosfor, kurang magnesium, kurang tembaga, kurang kobalt, tapi kurangnya biru, 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 biru. Biru itu udah kurang juga. Biru tapi satu, dua, tiga, empat, lima, enam terus ke bawah masih ada lagi. Silikon kurang, boron kurang. Ya, ini yang bikin saya osteoporosis. Ini kan hasil dari halaman yang sama, di mana di atasnya itu ada osteoporosis. Ini yang tadi sini ya ada osteoporosis. Nah, cuma masih ada rematik lagi. Tadi kita konsentrasi di sini dulu aja. Nah, kadar mineral tulang kurang. Nah, kurangnya itu dirinci yang tadi 8 macam tadi dan ada pengeroposan. Nah, lalu kalau enaknya tes seperti ini tuh kan kalau misalnya kurang, tadi kan saya kurang apa? Contohnya aja nih ya tadi yang eh, zinc, nah itulah kalau kalsium udah tahu dari mana, kalium saya cukup, kalsium saya cukup. Nah, maka saya kurang zinc. Kurang apapun di bawah itu ada penjelasannya. Zinc penting untuk membantu tubuh penyembuhan luka. Zinc juga penting untuk intoleransi glukosa. Maka kalau zinc-nya kurang, diabetesnya kayak obatnya nggak manjur-manjur gitu. Begitu zinc-nya dicukupin, obat diabetesnya manjur. Milkromnya jadi manjur. Karena memang zinc juga berfungsi termasuk untuk mengatasi kalau kekurangan menyebabkan intoleransi glukosa. Lalu kalau kurang zinc makan apa dong? Makan kacang-kacangan, makan seafood. Seafoodnya apa? Ikan, kerang, jangan. Itu haram. Lobster haram, tiram haram, kepiting haram. Pilih yang disarankan ini, karena ini hanya bukan menyarankan, ini hanya menyebutkan zinc itu ada di sini. Dari sini pun kita harus pilih lagi. Kacang-kacangan. Nah, ada asam urat enggak? Misalnya, kalau saya kan enggak ada. Tapi kalau ada, kacang-kacangannya pilih apa dong? Pilih kacang hijau, kacang kedelai, edamame, kacang almond masih oke. Kacang tanah jangan, mete jangan, gitu. Jadi kacang-kacangan pun harus dipilih lagi nanti berdasarkan kondisinya masing-masing. Nah, ini kalau bicara makanan yang langsung. Kalau nggak mau pusing ya udah, ini dia SGF. Kalau kurangnya standar normalnya itu 5 pagi, 5 malam. Tapi kalau misalnya kurangnya banyak, ya boleh sampai 3 kali sehari, 5, 5, 5. Kayak orang kanker gitu kan, 5, 5, 5. Pagi 5, siang 5, malam 5. Gitu ya. Ini adalah rumput laut beberapa jenis ganggang. Nah itu untuk suplementasi mineral. Ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Saya tes QRMA-nya 11 April. Ya, pokoknya kalau anggota PG, apotek PAS, bayar sekali seumur hidup. Habis itu 2-3 bulan sekali aja tes terus. Ya, mau 2 kali, mau ketiga. Kemarin tadi saya ditanya sama Surabaya, Pak kan saya udah tes kedua. Ketiga boleh. Ketiga, kelima, keenam, ketujuh, ke-20. Pokoknya selama saya hidup, Bapak Ibu boleh tes gratis. Jadi bayar sekali seumur hidup. Tujuannya apa? Untuk memantau.
bener nggak sih kalau diminumin begini? Ya kan, kalau saya kan tak pantau tuh. Oh, saya minum ini, ternyata mineralnya cukup. Mineralnya udah cukup, tapi kok osteoporosnya masih ada. Oh, ternyata untuk tulang itu mineral baru batu batanya gitu kan Bang ya, semennya kolagen. Nah, udah minum kolagen juga ini, ya kok nggak sembuh-sembuh gitu ya. Nah, itu baru ngumpuli bahan baku, tukangnya mana? Nah, tukangnya harus berjemur. Sudah berjemur, ya belum ada hormon kalsitoninnya. Ternyata dia hanya muncul kalau kita olahraga gitu ya. Begitu di semuanya ditekunin, 3 bulan aja sudah ada perubahan angka ya. 6 bulan perubahannya makin jelas. Memang tidak. Makanya sampai ada dokter tuh bilang, menurut saya dokter tuh tahu kalau bisa sembuh itu proses, tapi pasti dia malas jelasin. Kalau dia bilang nggak bisa, ya udah Bapak Ibu nggak nanya lagi kan. Kalau bilang bisa, tanyain terus gitu kan. Belum lagi ntar 6 bulan lagi tanyain terus ya, dia bilang nggak bisa, beres ya selesai Pak urusan gitu kan. Nggak ngerepotin gitu ya. Kalau saya mau direpotin gitu kan, saya sendiri juga pengen osteoporosisnya hilang. Lalu ternyata berhasil, nah makin yakin ngajarnya gitu kan. Jadi kalau hanya berdasarkan jurnal ya, eh, makanya kalau sebenarnya kan saya ini nyebut diri saya tuh pengen jadi teladan gitu ya, coach. Jadi kalau ngajari itu ya ada contohnya gitu ya. Kalau enggak ya minimal kalau enggak contoh saya, ya kan saya enggak harus sakit lutut juga untuk ngajar lutut gitu ya. Istri saya tuh sakit lutut. Beroperasi satu kaki 180 juta, dua kaki 360. Anak saya sih di Singapura dua-duanya gajinya gue deh gitu ya, dan berkata udahlah Pak kita yang bayar loh, bukan soal yang bayar ya, tapi kalau bisa tanpa operasi kan menjadi sebuah pembelajaran dan pengalaman. Wes anak saya, Pak, Mama tuh jangan dijadikan kelinci percobaan. Loh, Mama itu bukan kelinci percobaan, Mama bukan kelinci kok ya. Mama itu istri percobaan. Dan kebetulan istri saya mau dibuat percobaan. Nggak usah operasi ya. Olah napas Wim ya, bikin bone broth, ya. Senam ya, pakai senam juga, pakai olahraga juga, olahraganya lain lagi. Ya masuk aja ke YouTube ketik senam lutut darurat itu kan senamnya istri saya tak ajarkan semuanya. Setelah istri saya berhasil lepas tongkat dan nggak pernah pakai kursi roda lagi gitu ya. Dulu mah kalau ke airport ya kursi roda lah, minta kursi roda lah, check in lah kursi roda. Pergi ke gate 26, 22, sekarang yang enggak, jalan kaki aja. Jadi bisa ya, itu bisa. Jadi kalau mau tes ya bagusnya tes QRMA 3 bulan sekali ya, kecuali emang gini ya, saya ke Semarang kan jarang, Jogja jarang, Solo jarang, ya mau nggak mau deh saya ke sana paling setahun 2 kali ya, tesnya paling 6 bulan sekali. Atau Bapak Ibu yang di luar kota pas ke Jakarta itu WA saya aja, walaupun jadwalnya nggak ada jadwal tes ya, selama saya ada di rumah maka saya bisa selipkan di agenda saya gitu ya. Ini lagi, wah hari ini jam sekian kosong, jadi beberapa orang ke Jakarta, Pak mumpung saya di Jakarta saya boleh ke rumah Pak, tak lihat agenda saya, boleh hari ini jam segini atau besok gitu langsung ya, walaupun nggak ada jadwalnya itu boleh. Jadi Bapak Ibu yang dulu tesnya di Semarang gitu ya, pasti ke Jakarta udah bikin janji aja gratis kalau udah pernah tes ya, kalau belum tes ya bayar hanya sekali aja kan, karena tujuannya supaya komitmen ya. Terus sekarang itu kayak kemarin ini kan saya baru pulang dari Balikpapan. Jadi yang datang dari luar kota Balikpapan, misalnya dari Samarinda, dari yang lain, itu juga kita gratiskan. Tapi kalau digratiskan sering jadi batal kan, jadi bayar dulu. Nah, begitu bayar, datang ke Balikpapan, oke, kemarin kan bayar 150 ya. Ini duitnya mau buat apa? Mau buat SGF, tinggal nambah segini, atau vitamin C, pas harganya pas sama, kita pulangi dalam bentuk barang. Nah, enggak. Ya karena memang butuhnya vitamin C, kalau nggak butuh atau butuhnya Q10. Ya kalau sehat walafiat nggak butuh apa-apa ya mau diambil duitnya lagi ya dikasihin. Ya jadi tes aja gitu ya. Pak, kalau kekurangan natrium gimana? Harus banyak makan apa? Asal betul-betul kurang ya. Ya kalau natrium itu gampang. Natrium itu kan garam aja natrium tuh. Hah? Ya kalau garam dapur ya cari yang malah raw ya, atau garam Himalaya. Himalaya salt. Kalau natrium mah banyak, gampang banget tuh. Garam itu natrium. Garam itu kan NaCl. Garam itu natrium. Kalau kurang natrium mah gampang. Jangan-jangan ini menghindari garam berlebihan gitu ya, sampai saking takutnya gitu ya, harus sampai kurang. Tapi kalau seandainya kurang ya garam yodium lebih bagus juga. Kalau natrium mah gampang. Kalau finger trigger bisa disembuhkan, bisa. Mana ada yang tidak bisa sembuh kalau menurut saya konsepnya ya. Karena Tuhan kan bisa menyembuhkan semua hal. Makanya olah nafas. Tuh saya itu udah malah kalau finger trigger itu pas awal-awal
pas awal-awal olah nafas itu Wim Hof aja. Di Bandung tuh namanya Pak Herman itu sampai tangannya juga sampai sempat kaku juga. Ya, kalau secara secara suplemen ya itu bisa diolesin BMC ya. Bisa kemungkinan kurang B-kompleks, kita lihat. Kemungkinan saraf tepi, olah nafas juga, olahraga. Kalau kita olah nafas saja beberapa orang udah yang tapi rutin ya, tiap hari olah nafas, sehari 2 kali. Ya. Tesnya bayar berapa? Kan diumumin di grup ada ya, cuma 150.000. Itu termasuk tes Q10, di mana orang Q10 tuh penghubungannya ke jantung. Anda ke rumah sakit tes Q10 600.000. Itu termasuk tes hormon, gonadotropin, testosteron, progesteron. Anda tes hormon ini ke rumah sakit 2 juta. Itu termasuk ada di dalamnya penyempitan pembuluh darah, kelenturan pembuluh darah. Anda mau tes hal ini ke rumah sakit, pasti hampir sekitar 1 juta lagi. Termasuk asam urat ada apa enggak, ginjalnya bagaimana mau masuk, apakah ada penyempitan pembuluh darah di otak, muncul juga. Lengkap sekali. Ya. Dan ada beberapa orang yang tidak percaya kan, udah tes ke saya, masa sih bener, lalu dia ke tes Q10. Nah, kebutuhan kekurangan enzim Q10 enggak yang penting untuk jantung itu untuk regenerasi sel serat otot. Ya ke rumah sakit hasilnya kalau kurang ya sama, kurang bener kurang gitu kan. Kalau tes itu menarik karena misalnya gini ada orang yang ototnya pegel-pegel tapi asam uratnya rendah. Nah saya bilang nih loh, ini kurang Q10 ini yang bikin ototnya pegel-pegel. Iya saya pikir asam urat Pak, saya tes kok rendah terus. Anda bukan masalah asam urat itu. Otot pegel itu bisa kurang Q10, bisa kurang kolagen. Nah kalau di tes ini ketahuan, kurang kolagen, minum kolagen pegelnya hilang. Kurang Q10, minum Q10 pegelnya hilang. Dan bukan cuma pegel aja ya. Ada fatty liver termasuk nanti solusinya. Sama-sama ada fatty liver, solusi saya bisa berbeda. Saya cek dulu kurang kurang enzim nggak. Kalau dia kurang enzim, tambah suruh minum klasik enzim. Oh, masalah metabolisme lemaknya dikurang rendah karena kurang kolagen, ya tambahin dengan minum kolagen. Baru nanti olahraga, diet manis, udah fatty liver 3 bulan paling nggak pakai lama, hilang. Ya, jadi kalau tahu caranya itu sebenarnya bisa diatasin. Kaki suka kram kenapa? Ya dites dulu. Ya, misalnya banyak orang kram itu kenapa? Karena kurang kalium. Ya, begitu tes ke saya, malah orangnya nggak usah cerita. Kalau saya kan nggak ada waktu untuk dengerin, Pak saya sakitnya gini-gini. Udah, pokoknya diem aja di tes. Nanti saya ngomong gitu kan. Suka kram ya? Iya gitu. Kok tahu lah ini kurang kalium gitu kan. Kalau orang kurang kalium kan suka suka kram. Ya. Nanti kalau misalnya kok suka 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 kram tapi nggak kurang kalium, nah itu kan ada penyebab yang lain. Ya maka bisa ketahuan. Tapi eh, biasanya itu kurang kalium. Ya. Nah, kalau kurang kalium makan pisang, gulanya naik. Ya, boleh makan apa? Apuket juga mengandung kalium. Tapi paling bagus dites dulu ya. Karena kalau nggak dites itu kebanyakan kalium, bebani ginjal. Jadi, kalau saya itu menyarankan itu sebenarnya tes dulu. Kalau nggak dites, nah, ikut-ikutan orang lain minum, nanti malah bebani ginjal. Jadi kalau tubuh kita nggak butuh, kita minum dibuang. Jadi Anda minum vitamin D3, iya sama waktu COVID kan suruh minum. Lah Anda nggak kurang kok minum. Ngapain minum? Saya nggak minum lagi. Wong saya nggak kurang vitamin D3. Ya, jadi saya udah berapa tahun nggak minum. Ya ikut-ikutan aja waktu zaman COVID dulu. Sekarang ada alat untuk ngetes, nggak kurang D3, ya nggak usah minum. Saya minum apa yang saya butuhkan aja. Oh saya kurangnya ini, kurangnya ini, minum ini, gitu. Ya. Seandainya sakit untuk jalan olganya apa? Ya kalau misalnya sendinya sakit, yang sakit di mana? Dengkul, ya nggak boleh dengkulnya digerakin. Ya olahraganya misalnya sambil duduk ya digerakin. Yang sakit mana lagi? Pinggangnya jangan digerakin dulu. Ya, nah itu ikutnya ini, lihatnya ini body stretching. Jadi di body stretching itu kita jelasin berbagai macam olahraga. Ya dulu kita waktu dulu olah nafas itu selalu diakhiri dengan body stretching waktu zaman COVID di mana saya nganggur ya. Jadi masuk ke YouTube, ketik body stretching. Itu olahraga untuk orang yang salah kejepit, ya. Sehingga diajari batas-batasnya, gerakannya supaya nggak sakit. Dan tidak boleh minum painkiller. Kalau minum painkiller anti rasa sakit, maka nggak ketahuan batas gerakannya. Tapi kalau misalnya sendinya tuh, nah ini, Anda ketik body stretching Jarot muncul nih. Ada workshop, ya 13 tuh yang ngajar Pak Suwardi. Kalau workshop 14 itu yang saya ngajar. Ada body stretching sambil duduk, ya kan memang kakinya sakit, dengkulnya sakit, ya dengkulnya jangan digerakin gitu.
Kalau ini yang misalnya sambil berdiri dikasih tali ini untuk yang lututnya sakit. Jadi beli tali yoga, loops band namanya, ya. Kayak tali, ya memang tali yoga. Nah, pasang di kaki, lalu berdiri, lututnya nggak bergerak. Yang bergerak apa? Pahanya. Jadi tergantung sakit sendinya di mana. Gerakannya macam-macam. Pinggangnya sakit, tidur aja begini kayak ini, tidur. Terus kakinya diangkat. Lalu supaya ada beban, nanti ada yang kakinya ini dikasih tali. Ya, ada juga yang kasih beban. Ini yang dengan beban pemberat. Jadi selain pakai tali, kakinya dikasih pemberat. Tapi tergantung sakit sendinya di mana. Yang sakit itu malah jangan digerakin. Jadi istirahatkan. Sakitnya lutut, lututnya jangan digerakin. Sakitnya pinggang, pinggangnya jangan digerakin. Oke, ini oke, lamaan. Oke, nggak usah dibuka ya. Oke. Jadi senamnya juga tergantung sakitnya apa. Tapi itu kalau ketik body stretching Jarot tadi itu banyak gerakan, nanti kita didengerin sambil disimak, diikuti gerakannya. Itu nanti kan dijelasin, ini bagus ya buat orang migrain, ini bagus ya buat orang vertigo. Ah, ini yang sakit lutut gerakannya ini ya, gitu. Anda simak aja. Itu kalau sehari seminggu boleh 2 3 kali ya untuk body stretchingnya. Dan itu sambil sambil nafas. Jadi tangannya dibuka, tarik nafas. Tangan ditutup, buang nafas. Kaki diangkat, tadi tarik nafas. Jadi ada sambil nafasnya. Itu namanya body stretching. Ya, istilah saya body stretching. Tapi itu saya dulu dipelajari dari yoga. Ya, yoga, tai chi, qigong, campur-campur jadi body stretching. Tesnya bayar berapa? 150.000. Murah ya, murah meriah. Mencakup banyak hal. Jadi kandungan mineral saya ada di kuning sebelum hijau. Jadi hijau itu bagus tengah, biru sama-sama jelek, ya jelek tapi nggak banyak, kuning jelek banget jelek, merah jelek sekali. Jadi pokoknya yang bagus tuh hijau, biru tapi masih lumayan, kira-kira gitu ya. Jadi kalau masih kurangnya, saya kurang kalium, besi, silikon semuanya, minum SGF. SGF itu semuanya ada di situ, 12 macam mineral. Ya, kalau kurang, paling enggak ya kalau masih kurangi banyak begini, ya 55 minimal. Kalau mau ya malah 15. Jadi pagi 5, siang 5, sore 5. Ya, yang masih kurang kalium, besi, silikon, ya ini semuanya ada di SGF. Kalau orang kanker tidak bisa minum kolagen dari ikan. Ikan, kalau daging ikannya nggak boleh juga kah? Ya, sama aja. Kalau makan ikan itu ada kolagennya. Jadi kalau emang nggak mau makan ikan, apa kolagen dari ikan, ya malah jangan makan ikan juga. Jadi sebenarnya eh, kalau yang tidak boleh itu kolagen dari sapi, daging kaki empat, binatang kaki empat. Kalau dari ikan boleh. Kalau dokter Elizabeth Subrata itu orang kanker, ikan boleh, telur boleh. Ya, daging jangan. Daging ayam, kalau dokter Genti daging ayam masih boleh, tapi kayak seminggu sekali ya. Tapi kayak kolagen dari sapi jangan. Tapi dari Anda makan ikan masih boleh. Anda makan telur masih boleh. Saya harus daftar. Oh iya, tes QRM harus daftar karena itu biasanya tuh 1 jam tuh empat orang, 4 orang. Kalau datang 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 mendadak gitu langsung ya bisa-bisa nggak dites. Kalau pas hari itu penuh dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, jadi harus daftar. Itu harus daftar. Kapan datang ke Balikpapan? Barusan pulang. Ini barusan pulang dari Balikpapan nih. Ya ke sana lagi masih akhir tahun nanti. Kan di post di WA grup ya. Jadi kok ke BPP namanya Balikpapan ya. Balikpapan ini barusan ini, baru pulang. Ini baru mendarat tadi siang ini saya. Ya. Jadi tadi pagi pun ada yang tes juga, Sabtu penuh, kemarin full seharian ngetes. Dan nanti saya akan ke Balikpapan lagi ya bulan-bulan Oktober nanti ya. Jadi jadwalnya selalu di post di WA Group. Kecuali Anda nggak ikut WA Group. Tapi kalau nggak ikut WA Group, kok bisa ikut Zoom ya. Jadi baca WA Grupnya, ada tes di post berkali-kali. Ya. Hampir setiap minggu sekali di post ulang karena ada perubahan jadwal, ada update. Itu hampir tiap minggu itu di post. Ya. Hipertorit nggak boleh, boleh nggak olah nafas? Harus, harus. Bukan boleh apa nggak, harus. Kalau mau sembuh. Tinggal mau sembuh apa enggak kan gitu kan. Harus, bukan boleh apa enggak, harus. Ya. Kepala pernah terbentur, sekarang sering keliengan pada posisi tertentu. Apa bisa dengan olah nafas? Bisa. Karena olah nafas, olahraga itu prinsipnya gini loh.
Prinsipnya apa sih olah nafas olahraga itu? Melancarkan energi, melancarkan pembuluh darah. Olah nafas juga memperbaiki metabolisme. Jadi kalau orang pernah kebentur, kepalanya sakit, penyumbatan, kena stroke, olah nafas Wim Hof itu kan bikin pembuluh darah baru. Ya, jadi darahnya lancar, tubuhnya alkali, maka orang sakit apapun boleh. Ya, justru justru untuk kesembuhan. Ya, tapi bukan hanya Wim Hof sebenarnya. Wim Hof itu napas cepat, diiringi napas lambat. Jadi mau hiperteroid, mau kepala kebentur, keliengan, darah rendah, semua penyakit dibutuh olah nafas itu untuk semua penyakit. Yang berbeda-beda itu suplemennya. Satu kurang vitamin C, minum vitamin C. Oh, yang satu kurang kolagen, minum kolagen. Oh, yang satu metabolisme lemak bermasalah tapi nggak kurang kolagen, butuhnya olahraga kan begitu. Tapi kalau olah nafas, semuanya butuh olah nafas. Jadi semuanya butuh olah nafas. Kepala keliengannya karena kebentur, begitu kebentur mungkin sarafnya ada yang rusak, sarafnya mampet, otaknya kurang oksigen karena orang kota oksigen jadi gampang pusing, keliengan. Ya olahraga butuh juga supaya jantungnya lebih kuat, darahnya nyampe ke otak. Tapi gimana nyampe kalau ada penyempitan? Olah nafas melenturkan pembuluh darah. Olah nafas bahkan kalau orang stroke yang tersumbat itu bisa terbentuk pembuluh darah baru. Simak aja modul Wim Hof. Apa gunanya Wim Hof? Ketik aja masuk ke YouTube nih, ketik Wim Hof 2 Jarot. Ya, itu kan dijelas. Kalau pagi kan nggak pernah dijelasin ya. Pagi punya langsung praktek aja. Goyang-goyang, tarik, buang gitu ya. Anda ketik Wim Hof 2 Jarot. Nah, itu dijelasin. Kenapa orang stroke bisa sembuh, kenapa orang kanker bisa sembuh, kenapa orang autoimun bisa sembuh, kenapa orang gula bisa lebih stabil. Itu penjelasannya di ketik aja Wim Hof 2 Jarot. Ya, itu penjelasannya panjang lebar. Kalau yang ini yang mood booster ini kan audionya Mas Gunggung versi OMG untuk Wim Hof. Tapi kalau penjelasan ketik aja Wim Hof 2 Jarot itu banyak banget. Ya, mungkin 15 sesi ada kali. Ini yang kemarin hari Minggu jadi muncul juga ya. Jadi Wim Hof 2 Jarot itu penjelasan apa gunanya olah nafas cepat versi Wim Hof untuk kesembuhan ya, untuk hipertiroid, untuk kepala kebentur, untuk yang stroke, untuk yang sakit kayak istri saya waktu dia nggak bisa berdiri, dia pergi di Mataram nggak bisa berdiri, lututnya sakit sama panitia kan, istri saya tak tinggal di Mataram, saya pindah ke Jogja. Jadi tadinya berangkat sama-sama ke Mataram. Dia ceramah, turun dari mimbar, duduk nggak bisa berdiri, wes sakit. Panitia telepon saya, Pak bawa ke dokter nggak usah, panggil dokter nggak usah, rumah sakit nggak usah. Itu ibu nggak bisa berdiri loh, kakinya nyeri katanya. Oh udah, kalau nafas Wim juga hilang nyerinya, itu lah. Kalau nafas Wim deh. Nah kalau darurat begitu ya 1 jam sekali sampai dia ngantuk terus tidur, besok paginya udah bisa jalan lagi. Bisa jalan pulang Jakarta masuk rumah sakit, MRI ketahuan lututnya robek. Gitu. Itu pun juga kita nggak iyain untuk operasi. Olah nafas apa? Ya Wim Hof. Lalu waktu saya diabetes, ya Wim Hof. Orang stroke, ya Wim Hof. Orang kanker, ya Wim Hof. Autoimun, ya Wim Hof juga gitu ya. Tapi bukan hanya Wim Hof. Wim Hof itu nafas cepat. Jadi kalau bicara olah nafas, butuh nafas cepat, nafas lambat. Gampangnya pokoknya yang sekarang ini lagi dipelajari kan nafas lambat. Ya, tiap pagi kita 15-15, 20-20, mau masuk 25-25 sebelum jadi. Ikutin aja terus nafas lambat. Mood booster, sambung nafas lambat. Udah, ikutin sebulan, 2 bulan. Pelan-pelan aja. Kita juga setahun kita bisa selesai semua modul. Ya, jadi kita nggak buru-buru, ya nggak ada yang harus buru-buru. Oke, jari manis kiri dan kanan kaku bila ditekuk. Coba kalau mau cepat, yang paling darurat itu kasih olesin BMC. Saya kaki kesleo ya sembuh dengan cepat, ya. Tapi itu pengobatan dari luar. Batu nanti dicari akarnya dari dalam. Kenapa? Dites. Ya, apakah ada kropos, apa ada penebalan, apa kurang mineral. Kalau ditekuk susah, itu daruratnya itu diolesi BMC. Nah, lalu baru darahnya dilancarkan dengan olah nafas, dengan olahraga, dengan body stretching. BMC itu saya biasanya nah, tak ambil ini tasnya istri saya. Ya biasanya di tas selalu ada. Karena itu kayak P3K. Mantu, anak, ketemu orang, tangannya kekilir, gigit nyamuk, gigit serangga, ya udah langsung dikeluarkan BMC-nya. Kita letak sini nggak ada, satunya biasanya selalu ada di bawah. Nggak ada, deh. Saya nggak bisa tunjukkan.
nggak ada ya. Kayak nanti japri saya aja itu yang tangannya susah ditekuk, itu biasanya langsung diolesin aja 2 3 kali udah langsung enakan ditekuk. Tapi itu pengobatan dari luar, perlu dicari akarnya dari dalam ya. Oke, dikit lagi pengapuran di leher. Nah, tadi nggak tahu, mungkin datangnya lock-in-nya terlambat ya. Jadi kalau ada pengapuran itu nggak ada obatnya, tapi pengapuran amat sangat bisa sembuh. Itulah tadi yang dijelaskan di awal sesi ya. Mungkin tadi nggak ini saya ulangin lagi. Pengapuran itu mineral yang tidak dipakai. Jadi mineral tidak dipakai. Konyolnya itu tulangnya keropos, tapi mineral tidak dipakai. Nah, ini saya tunjukkan lagi, ulangin lagi. Walaupun nanti bisa dengar rekamannya dari awal ya. Seumpama tulang itu tembok, maka batu bata itu mineralnya, kolagen itu semennya. Nah, ini ada semen yang nempel-nempel di tembok nih. Itulah pengapuran. Semen yang tidak dipakai malah jadi kotoran. Jadi mineral yang tidak dipakai, nah kok nggak dipakai? Padahal tulangnya keropos. Karena kalau Anda minum minum susu misalnya, ya makanya kalau mineralnya itu susu, malah banyak pengapuran. Sumber mineral itu artinya sayur. Kalau di kita ya SGF ini, Super Green Food. Ketika orang banyak minum susu, merek apapun, kebanyakan malah pengapuran. Karena mineralnya susah diserap. Sudah makannya mineral hewani, ya bukan nabati, hewani, lalu nggak ada tukangnya. Jadi kalau mineral itu nggak dipakai, jadi pengapuran. Lalu siapa yang pakai? Tukang. Tukangnya apa? D3 dan kalsitonin. Tanpa dua ini, minum mineral pun tidak akan jadi tulang. Mineral nggak ada kolagen, siapa yang ngelem? Maka harus butuh kolagen untuk ngelem mineral. Tapi hormonnya D3 aktif, yang aktif D3 akan aktif kalau kena matahari, dan kalsitonin itu muncul jika tubuh kita ada ion kalsium. Ion kalsium akan muncul mengurai CaCO3, kalsium menjadi ion kalsium CO2 dan O2 kalau kita olahraga. Tanpa olahraga, tubuh kita tidak akan ada ion kalsium. Tidak ada ion kalsium, tidak ada tukang yang menggunakan mineral. Mineral tidak digunakan, jadi pengapuran. Jadi pengapuran itu nggak ada obatnya. Obatnya ya Anda harus olahraga dan berjemur supaya ada matahari dan ion kalsium naik. Ya ada sih suplemen ion kalsium, satu botol kecil gitu 8 juta sebulan habis. Ya, dah olahraga aja. Ya. Ditambah dengan nanti kalau pengapurannya di leher, ya. Jadi begitu kalsitonin itu muncul di tubuh, itu dia akan ngambil mineral yang tercacar di mana-mana dalam bentuk pengapuran. Diambilin, hilang pengapurannya. Hilang, pengapurannya hilang, bersih. Kenapa? Diambil, dijadikan tulang. Yang ambil ya si tukang ini, ion kalsitonin ini. Tapi kalsitonin hanya muncul kalau olahraga dan kena matahari. Ya, nanti tambahkan dibantu dengan olahraganya yang menggerakkan leher. Seperti yang saya ajarkan mengenai body stretching leher. Tarik nafas, leher ke atas. Buang nafas, leher ke bawah. Tarik nafas, leher ke samping, pelan-pelan. Jadi bukan satu, dua, patah nanti malah. Ada pengapuran, olahraganya bukan seperti itu ya. Olahraganya kayak Tai Chi dan Qigong. Gerakin pelan-pelan lehernya ya sambil kena matahari. Nah itu tapi olahraga yang pelan gitu nggak muncul kalsitonin, ya ionnya belum. Anda tambah dengan treadmillnya atau larinya. Jalan cepat, ya. Angkat beban juga boleh dikombinasi. Jalan cepat, 30 menit satu hari, setiap hari. Ya, nanti seperti yang saya tunjukkan tadi di awal-awal Zoom tadi, kalau yang nggak terlambat tadi, saya tunjukkan saya ada osteoporosis, lalu dalam waktu 1 tahun masih nggak hilang, walaupun mineralnya udah cukup karena belum dapat tukangnya itu ilmu saya juga bertambah kan mempelajari terus gimana cara ngilangin ini waduh ketemu si itu belajar sana belajar itu akhirnya ya begitu hilang ini yakin sekarang ngajar bisa bisa gitu loh ya dan harusnya Anda nggak perlu kayak saya sampai 1,5 tahun saya 1,5 tahun kan kelamaan belajarnya ya yang karena memang belajarnya juga sambilan dan waktu itu ya itu kan nggak urgent yang urgent waktu itu kan saya ya diabetesnya dulu gitu ya radang prostatnya dulu, tapi ya pelan-pelan akhirnya ketemu kliknya tadi ya. Sebenarnya metabolismenya rumit, tapi ya kliknya itu kalau tulang itu ya sebenarnya disederhanakan yang menjadi seperti ini. Butuh butuh batu bata dan semen, butuh mineral dan kolagen,
lalu harus ada dua tukang. Maka di Gambari juga sengaja dikasih dua tukang. Nah, ini terjadi, udahlah 6 bulan lah, ya paling lama ya setahun, ya tergantung tingkat keparahannya seberapa banyak osteoporosisnya dan juga pengapurannya. Begitu mengatasi osteoporosis, pengapuran itu akan selesai karena pengapuran itu semen yang tidak dipakai, mineral yang tidak dipakai. Begitu ada yang pakai, hilang, hilang, hilang. Udah itu udah kepastian. Jadi saya pun kan juga hilang, pengapuran hilang, osteoporosis hilang, mineralnya cukup. Usia makanya di usia tulang kropos, imun kropos, tulang kropos, kesehatan kropos gitu ya. Kalau untuk kanker mamai, olah nafas apa yang cocok? Semua olah nafas. Itu satu kesatuan. Kalau saya itu konsepnya begitu. Konsepnya Wim Hof sama konsepnya John Kabat-Zinn. Profesor, dokter John Kabat-Zinn. Dia ngajar olah nafas sudah 60 tahun. Dan dia profesor, dia dokter. Dia kepala klinik Fakultas Kedokteran MIT Amerika. Dia mengajarkan olah nafas itu beberapa metode satu kesatuan. Jadi kalau Anda kanker mamai, kanker payudara, kanker prostat, Anda liver, olah nafas di saya modul 1 sampai 15 satu kesatuan. Ikutin semuanya. Sekarang ini lagi belajar nafas cepat dan nafas lambat. Ikutin aja yang di WA grup di pos setiap hari ya atau beberapa hari sekali. Ya, itu diikutin terus karena kita belum berubah, belum ganti modul. Januari dari Desember yang lalu, Januari, Februari sampai April nanti kita masih nafas lambat. Pelan-pelan sampai Anda sanggup tarik 30 detik, buang 30 detik. Nanti baru akan dikasih muatan yang lain. Itu untuk kanker mamai juga, itu untuk liver juga. Ya. Apa beda khasiatnya minum jus pro yang dari Promik dengan Promik asli? Ya sama aja. Ya cuma Anda kalau beli Promik asli kan mahal. Ya kalau duitnya banyak ya nggak apa-apa. Tapi sebenarnya dengan dibikin buah itu akan diperkaya dengan enzimnya. Karena Promik aslinya misalnya bahan bakunya cuma dari nanas. Ya berarti cuma probiotiknya tok aja. Begitu Anda bikin pakai apel, pakai anggur, pakai belimbing, pakai salak, 5 macam buah, enzimnya lebih lengkap. Probiotiknya sama. Kalau bicara probiotiknya, enzimnya lebih lengkap ketika justru dibikin jus pro dengan 4-5 macam jenis buah. Ya. Jadi kalau orang kanker bisa minum kolagen, bisa saja. Ya, tapi tapi itu kalau Anda kurang kolagen. Untuk kankernya sendiri bukan SOP ya, untuk kankernya Niwana dan SGF. Jadi kalau bicara kanker, Niwana dan SGF. Lalu dilihat selain kanker itu Anda kurang kolagen nggak? Nggak semua orang kurang kolagen loh, dites dulu loh ya. Kalau kelebihan kenapa? Menstruasinya akan berlebihan, namanya hiperplasma. Jadi kelebihan kolagen juga berbahaya. Nanti kalau mens, wis dua arahnya banyaknya minta ampun. Itu kelebihan kolagen. Jadi jangan sembarangan minum. Hanya minum kalau kurang. Kalau kurang, tubuh diambil. Nah, kalau tidak kurang, tidak diambil, jadi racun. Sudah kanker nanti tambah lagi racunnya yang lain-lain. Jadi hati-hati ya. Kalau saran saya dites dulu kurang kolagen apa enggak. Karena walaupun tidak seberbahaya obat, tapi tetap suplemen vitamin itu kalau tidak dibutuhkan oleh tubuh membebani ginjal. Ya. Kalau lutut kurang cairan, glukosamin. Ya, apa bisa dengan olahraga? Nggak bisa. Kalau kurang cairan, itu harus minum glukosamin. Olahraga itu fungsinya berbeda. Orang tapi tetap harus olahraga untuk tujuan misalnya tadi diantaranya orang sakit lutut, oh ya overweight ya lututnya kan keberatan ya harus dikurangin lah olahraga dalam rangka ngurangin lemaknya supaya lututnya tidak menahan beban berlebihan misalnya ya. Terus ada pengeroposan, tulangnya keropos ya untuk bikin kalsitonin olahraga ya jadi gunanya beda. Tapi kalau eh, dalam hal cairan, jadi lutut itu bantalannya itu kolagen, itu bantalannya meniskus orang dokter bilang ya, itu bantalan gampangnya meniskus itu kolagen, cairannya itu glukosamin. Nah, jadi kalau cairannya kurang, ya dokter akan kasih glukosamin, ya namanya glukosamin. Glukosamin itu bukan obat dijual bebas, selama memang benar ke dokter lalu dibilang cairannya kurang, dokternya ngasih resep glukosamin, resepnya habis, glukosamin itu suplemen, selama memang kurang ya Anda bisa beli sendiri. Kalau makanan yang mengandung glukosamin itu kolang-kaling itu cukup banyak glukosaminnya ya. Pagi olah nafas antiinflamasi, lanjut olah nafas lambat, malam sebelum tidur boleh, boleh, boleh saja.
Yang Anda pilih ini lakukan 21 hari minimal atau 1 bulan ya. Boleh setiap hari pagi inflamasi, nafas lanjut nafas lambat, malam kelistrikan jantung, boleh atau malamnya mau whiskey breathing 48 boleh. Tapi begitu Anda pilih satu modul, lakukan 1 bulan. Nanti bulan depan Anda mungkin mencoba yang lain ya. Atau kalau misalnya punya alat ukur, punya misalnya yang ke Mas Gunggung kan ajari beli HRV gitu ya. Kalau saya kan cuma QRM aja, aku lihat pembuluh darahnya lentur, udah hummingnya 1 bulan tak stop. Lalu saya dulu ada klep jantung kurang pas, kurang kurang ada masalah di situ, kelisikan jantung, tak coba 3 bulan, bagus, ada membaik, tak amatin sendiri, ganti lagi kan gitu ya. Jadi begitu mengambil keputusan karena sebuah pengertian, lakukan minimal 1 bulan. Saya baru gabung, apakah ini grup kanker? Kita tuh gabung jadi satu. Jadi kalau pola hidup sehat, itu kanker, diabetes semua jadi satu karena olah nafasnya sama. Cuma malam ini temanya adalah mengenai osteoporosis. Jadi kadang kita bahas kanker juga, tapi bicara olah nafas, buat kanker, ya Wim Hof itu dipakai untuk terapi kanker. Olah nafas Wim Hof dan ice bathing itu untuk kanker. Jadi di kanker yang kita lepas nggak pakai kemoradiasi sembuh juga udah banyak. Dan modulnya sama, grupnya sama. Jadi grupnya ya sama. Ya sekarang kalau Anda yang kebetulan ada di grup diabetes, ada di grup kanker, ada di grup olah nafas, yang grup saya ya, coba Anda amati. Udah hampir setahun ini kan yang di post sama. Yang saya post dari saya loh ya, kecuali yang ngepost dari Mas Gunggung dan yang lain. Tapi kalau dari saya, kanker itu ya olah nafasnya sama. Nanti yang beda adalah pantangannya. Pantangannya orang diabetes ya karbohidrat, yang kanker terutama daging merah, karbohidrat juga tapi nggak seketat pantangannya orang si diabetes. Orang asam urat ya makanannya berbeda, olah nafasnya sama. Olah nafas cepat, olah nafas lambat, olah hati, olah pikir, hormonal, sistem imun itu sama. Jadi yang kanker olah grupnya sama, olah nafasnya sama. Vitamin K dan K2. Oke, sebentar ya. Bikin tak bacakan dari Google saja ya, supaya belajar nanya ke Google juga cepat. Nanti lain kali bisa masuk Google ketik aja ya. Vitamin K1 dan K2. Vitamin K itu lebih sering untuk menyebutnya yang K1 ya. Dua-duanya jenis vitamin K yang berbeda cuma struktur kimianya, sumber makan dan tubuh cara menyerapnya. Ya. 3 jenis vitamin K. Oke, sebentar. Saya ulangin lagi. Sama-sama K. Beda rumus kimianya. Ya, ini tadi saya bacakan aja ya. Oke. Ini yang dari Halo Sehat. Oke, aman. Mengenal tiap jenis vitamin K. Oke, vitamin K terbagi 3 macam, K1, K2, K3. Yang sering disebut vitamin K itu sebenarnya hanya K1, lalu dengan K3, ya apa K2. Vitamin K atau K1 ya, itu dari makanan namanya adalah piloquinone. Oke. Asupan vitamin K yang dikonsumsi merupakan K1. Jadi vitamin K2 itu termasuk di dalam vitamin K. Vitamin K jenisnya ada K1, K2, dan K3. Ya. Oke. Terus gunanya hampir sama sebenarnya untuk metabolisme darah, untuk memperkuat protein dan seterusnya. Itu yang K1. Lompat ke bawah K2. Kalau tadi namanya adalah ya, kita baca ulang. Piloquinone, maka yang K2 itu adalah menaquinone, ya kan mirip-mirip. Ya. K2 struktur kimia yang berbeda dengan K1. Nama lainnya ini ya, terbagi beberapa tipe lagi masih MK4, MK3. Jadi sebenarnya kalau ngambil vitamin ya sebenarnya kalau yang disebut di dalam suplemen itu ya vitamin K yaitu sebenarnya udah K1, K2, K3 itu gitu ya. K2 merupakan makanan banyak sumber utamanya fermentasi produk hewan dari hewan. Terus K3 kalau K3 ya. Kalau K3, wis, malah hilang ke bawah.
Kalau K3 namanya pun mirip, namanya juga satu kelompok ya. Dipentingkan terutama untuk organ hati. Semuanya jenis protein ya. Beda penyerapan vitamin 1 kan 2 di dalam tubuh. Oke. Vitamin K atau K1 yang sering disebut vitamin K itu kebanyakan K1 ya K2 sama-sama penting, fungsinya serupa untuk pembekuan darah, kesehatan tulang, menurunkan risiko jantung. Ya. Makanan yang mengandung banyak ditemukan di makanan yang mengandung lemak. Oke. Peredaran lebih lama memungkinkan jaringan tubuh menggunakan lebih banyak vitamin K2, K1. Nah, bedanya kalau K2 itu bisa lebih lama di dalam darah. Kalau K1 hanya bertahan beberapa jam saja di dalam darah. Ya, itu kalau sebenarnya kalau lihat keunikannya itu ya kita butuh dua-duanya. Ya, semuanya bahkan sebenarnya itu kita butuh semuanya. Vitamin A, vitamin B aja kan ada B1, B3, B6, B12. Ya, sekarang orang makin mengenal aneka vitamin B. Semuanya dibutuhkan, tidak boleh berlebihan. Ya. Tes apa untuk ngecek kadar kolagen? Tes saya VRMA, masuk WA Group, ketek tes kesehatan general check up yang saya adakan. Ya, saya keliling Indonesia, ini baru pulang dari Balikpapan. Besok saya akan ke Ciater, ya, saya Maret saya akan ada bulan Maret saya akan ada di Tanjung Pinang, akan ada tes di Siantar, akan ada tes di Medan, tes MCU QRMA Jarod Wijanarko. Ya, jadwalnya ada di WA Group. Anda siap aja WA Group, belum lama kok di pos. Ya, itu ada kolagen ketahuan udah, termasuk tes kolagen, apa kurang vitamin K, apa kurang vitamin D, apa ada penyumbatan pembuluh darah, apa kurang vitamin jantung yang namanya Q10, itu enzim, koenzim Q10 akan ketahuan. Itu satu paket. Ya, di Prodia nggak ada malah mungkin, ya harus kadang harus ke rumah sakit. Jadi kurang kolagen, suplemennya apa? Kalau kurang kolagen suplemennya di kamar saya nggak ada contohnya, ya SOP. Kalau di apotek PHS namanya SOP. Jadi kalau mau tes, ya kalau mau ke rumah sakit silakan, tapi kalau yang memang pas ada kota-kota yang saya datengin, ya Surabaya, Solo, Jogja, Jabodetabek, Bogor, Jakarta pun juga kadang di Kelapa Gading, di Bang Plaza, di Kedoya, Serpong. Saya keliling Indonesia untuk tes itu ya. Simple, praktis, cepat, langsung dijelasin ya. Dan hanya 150.000. Nanti bisa di double check, ada orang yang saya tes yang sama juga. Anaknya 15 tahun usianya, langsung saya bilang, anaknya belum mens ya. Kok Pak Jarod tahu? Ini loh hormon gonadotropinnya kurang. Dan dia bilang, hebat ya kok bisa ketahuan. Saya jawab dulu pertanyaan saya, anaknya mens belum? Iya, anak saya belum mens, bahkan ini baru dari rumah sakit. Hasilnya sama tuh yang punya Pak Jarod. Gonadotropin, progesteron, estrogen, itu pun termasuk. Di dalam tes yang saya lakukan itu nanti termasuk juga spermanya subur banyak apa enggak, kurang apa tidak, subur apa tidak, ereksinya masih kencang apa tidak, hormon gonadotropin berarti libidonya masih kuat bagus apa enggak. Itu dalam satu kali tes termasuk itu semuanya, termasuk kolagen. Dan kolagen itu nanti dirinci lagi. Kalau kurang kolagen di gigi, giginya gompel, kurang kolagen di kulit rambut, rambutnya rontok. Makanya kalau datang ke saya itu gak usah ngomong ya. Anda diem aja. Nanti yang saya yang bilang. Kalau mandi rambutnya rontok ya, Bu, iya Pak. Gitu. Giginya udah banyak tambalan, iya. Tahu ya, ini kurang kolagen di gigi gitu. Ada fatty livernya, iya nih kemarin baru ke lab ada fatty liver. Ini di sini juga ada, tapi di sini ada analisanya. Ada fatty liver itu karena kurang enzim atau kurang kolagen di metabolisme lemak. Sama juga nanti kalau pembuluh darah tidak lentur, ada yang kurang nitrik oxide, ada yang kurang kolagen di pembuluh darah. Jadi kalau kurang kolagen, minum kolagen. Kalau nggak kurang kolagen, olah nafas samping aja. Nitrik oxide naik, pembuluh lentur gitu. Jadi dengan tes itu nanti apa namanya bisa ketahuan. Nafas lambat yang mana? Ya itu yang kita pelajari tiap pagi. Ya, dari 55 sampai 30-30. 55, 88, 99, 15, 15, 10, 10 itu semuanya olah nafas lambat. Yang sekarang di post di WA Group itu nafas lambat. Anda masuk WA Group, Anda baca yang di post dari bulan Januari sampai sekarang ini, semuanya nafas lambat.
Yang dipraktekkan tiap pagi jam 5.30 dari bulan Desember, Januari, Februari, itu nafas lambat. Kita akan berlanjutkan lagi bulan Maret, bulan April, itu nafas lambat juga. Jadi dibaca di WA Group. Ya, kecuali baru gabung Pak saya kemarin ya. Kalau Pak tunggu aja 2-3 hari juga ntar repost lagi ya. Kalau kanker olah nafas Wim Hof 1 hari berapa kali? Wim Hof 1 hari berapa kali? Kalau kuat 6 kali, 6 kali. Jadi 3 jam sekali. Tapi mulai aja dengan Wim Hof 1 dulu. Ya, nanti udah. Jadi paling paling gampang tuh belajar dulu. Anda masuk YouTube, ketik Wim Hof 1 dulu. Jadi bukan Wim Hof 2 ya. Anda masuk YouTube, Anda ketik Wim Hof 1 dulu, bukan Wim Hof 2, Wim Hof 1. Sebelum Wim Hof 2, Anda masuk Wim Hof 1 dulu. Yang baru pertama kali gabung, Anda masuk YouTube, ketik Wim Hof 1 Jarot. Anda pelajari ini 1 jam lebih dijelasin, dipraktekkan. Karena itu workshop. Workshop itu artinya teori dan praktek. Nanti di situ akan dijelasin, lakukan ini sekarang sama hari, lakukan ini kalau sudah gejala inaknya hilang, lanjut Wim Hof 2, itu akan dijelasin. Kalau Anda nggak simak, Anda nggak tahu. Ya, jadi Anda masuk Wim Hof 1 dulu, lalu disimak, oh tahu, oh minimal sekian hari, oh ternyata harus sampai gejala ininya hilang dulu, baru boleh Wim Hof 2, gitu ya. Anda simak. Nah, nanti dengan simak jadi tahu, lakukan. Ya, lakukan berapa kali? Pelajari misalnya 3 jam sekali. Nanti yang Wim Hof 2 lain lagi ceritanya. Ini kita bicara Wim Hof 1 ya. Ini ya mode Wim Hof 1. Pokoknya ketik Wim Hof 1 aja kok banyak. Ya hari ini nyimak ini, 2 hari lagi nyimak ini, 2 hari lagi menyimak ini. Karena sama-sama Wim Hof 1 aja pelajarannya pada beberapa. Wim Hof 1 nafas perut, Wim Hof 1 posisi tidur, Wim Hof 1 sambil duduk. Anda pelajari, itu paling enggak nanti sambil dilakukan, dipraktekkan Wim Hof 1 2 jam sekali. Ya, dapat 7 hari, dapat 10 hari, Anda masuk Wim Hof 2. Nanti ketik Wim Hof 2 Jarot. Nanti kan itu jelasin, oh pantas ya kanker bisa sembuh, ya kanker mati. Ternyata kalau Wim Hof 2 itu gunanya ini, dampaknya ini, pengaruhnya pada kanker begini, gitu. Ini Wim Hof 2. Jadi Anda masuk ke YouTube. Karena semua modul ada di YouTube. 1 sampai 17 itu ada di YouTube semuanya. Anda ikutin aja dari yang pertama. Olah nafas untuk anxiety kecemasan. Sebenarnya sama ya, sekali lagi, olah nafas itu satu kesatuan. Nah, yang untuk kecemasan, terutama nafas lambat. Ya sekarang ini yang lagi dipraktekin pagi. Ya besok libur, Rebo pagi ikut aja. Jadi Anda ketik aja nafas lambat. Jadi kalau untuk kecemasan, misalnya mau lompat ke nafas lambat, ya memang sekarang ini kita lagi belajar nafas lambat. Dari Desember sampai April nanti kita akan belajar nafas lambat terus. Karena belajar nafas lambat aja ada tahapannya. Jadi Anda ketik aja nafas lambat Jarot. Nanti akan ada di YouTube beberapa sesi mengenai nafas lambat. MBSR, nafas lambat, MBSR, mukjizat nafas lambat, ya. Atau Anda ketik aja tadi kan kecemasan. Ketik aja kecemasan atau anxiety Jarot. Masuk YouTube ketik begitu. Nanti akan ada beberapa penjelasan mengenai hal ini. Ya. Mengenai GERD dan kecemasan, saya dengan Ibu Sinta. Jadi mengenai kecemasan hubungannya sama emah dan lambung dan seterusnya. Ada ketik kecemasan hubungannya dengan susah tidur dan seterusnya. Nah, tapi intinya olah nafas itu kalau di saya yang belajar dari John Kabat-Zinn dan Wim Hof itu 15 modul itu satu kesatuan untuk kanker, untuk diabetes, untuk kecemasan, untuk emah. Kecemasan pasti hubungannya sama emah. Orang yang cemas karena GERD, cemas terus-menerus jadi autoimun dan itu semuanya membutuhkan olah nafas modul 1 sampai modul 15. Kalau modul 17 ke atas itu sudah bukan olah nafas, itu ada masalah belajar nutrisi, imun dan sebagainya ya. Oke, saya akan lain kali nanti kan sambung lagi ya jam 9 kita selesai. Jadi yang pertanyaannya lainnya soal jadwal bisa di WA ya. Untuk otak kecil, otak halus, yang vitamin yang bagus yang mana? Ya lagi kalau saya masalah vitamin ini sebenarnya apa yang kurang harus dites dulu. Tapi minimal ya untuk otak, untuk saraf itu tergantung ya. Kalau sarafnya itu berhubungan sama penyumbatan, sama radang, yaitu niwana. Tapi kalau berhubungan dengan saraf tepi, itu B kompleks, di kita ada pekatul.
Jadi sebenarnya sarafnya ini apa dulu ya? Untuk memori misalnya, memori otak, pikun. Nah, itu biasanya orang yang kurang tritopan, asam amino juga itu bisa mempengaruhi lebih gampang pikun. Tritopan ada di sini juga di SGF. Tapi kalau dites jadi ketahuan ya. Jadi yang tes yang saya lakukan itu termasuk mendeteksi misalnya kurang tritopan. Nanti hasilnya di print, itu ada pelajarannya. Tritopan itu gunanya untuk, misalnya kalau kekurangan dampaknya apa, demensia, kepikunan, saraf saraf bagian memorinya terganggu. Jadi dikasih asupan tritopan, olah nafas. Ya, kalau nanti bicara pas soal memori, saya bisa tunjukkan data saya ya. Dulu saya memori otaknya merah, sekarang udah hijau gitu. Sama juga udah berubah juga. Jadi bisa, pikun bisa sembuh, bisa, sangat bisa. Jadi eh, itu pernah diseminarkan, Anda bisa ketik pikun Jarot atau demensia Jarot atau memori otak Jarot, memperbaiki memori otak. Saya kasih tunjuk dulu aja. Semarang kapan? Pertanyaan sudah ada di WA Group. Di WA Group sudah tak post jadwal Solo, Jogja, Semarang. Ya, kecuali Anda belum masuk WA Group atau belum baca WA Group. Memperbaiki atau ketik aja nggak usah pakai kata memperbaiki memori otak Jarot. Hari ini kita bahas masalah tulang dan nanti tak tunjukkan data saya di mana saya ada osteoporosis dan hilang. Apa? Osteoporosis dan akhirnya sudah hilang. Nah, ini juga ini ketik memori otak Jarot muncul, otak bisa membaik, dan itu saya tunjukkan bagaimana memori otak saya dari kuning pindah ke biru, dan saya belum bikin rekaman lagi, karena sekarang saya sudah hijau sebenarnya. Ya, jadi itu bisa juga, ya, itu malah saya lebih duluan, lebih cepat. Ya, itu pun di situ diajarkan cara yang pelan-pelan aja lewat olah nafas dan vitamin pekatul, B-kompleks, atau Anda yang mau cepat dengan mana dalam waktu 3 bulan membaiknya lebih lebih tergantung anggarannya aja. Bahkan nggak pakai suplemen pun bisa. Olah nafas saja. Olah nafas yang mana? Ya saya ikutin semua modul. Ya kan karena memori otak itu ya olah nafas meditasi, terutama nafas lambat itu kan mengistirahatkan otak, mengistirahatkan pikiran. Ya, itu bisa disimak. Ya. Kapan ke Semarang? Ada jadwalnya. Silakan baca di WA Group. WA Group sudah di post. Ya. Pekanbaru juga ada. Nanti ada jadwal ke Pekanbaru. Tahun lalu juga ada bulan Juni. Tahun ini belum muncul belum saya post di grup tapi ada. Semarang sudah di post. Sunter udah ada. Sunter itu Kelapa Gading ya. Tanggal kayaknya tinggal 1 orang lagi tuh 1 Maret ya. Nanti akhir Maret ada lagi. Jadi Sunter tuh gabungnya di Kelapa Gading. Kelapa Gading ada sebulan tiap bulan ada. Yang terdekat besok tanggal 1 Maret ini ya. Tapi seingat saya tinggal 1 orang lagi. 1 jam 4 orang ya. Jadi jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Kelapa Gading hanya tinggal 1 orang lagi. Kelapa Gading, nah itu dia ditanyakan, kemudian diumumkan ya. Kelapa Gading tanggal 1 Maret tinggal 1 orang lagi. Kalau yang WA langsung 3 orang, saya bingung. Saya biasanya baca WA dari bawah. Yang paling bawah langsung saya jawab, berarti yang atas saya bilang udah full. Ya. Tapi akan ada lagi akhir Maret. Jadi khusus bulan Maret ada dua. Awal tanggal 1 besok ini, lalu tanggal 28 Maret. Kelapa Gading Maret 2 kali. Ya. Rendam es buat sakit lutut, caranya gimana? Oke. Kalau mau kayak saya tuh bataf. Tapi itu jadi banyak. Beli 10 karung es batu, masukkan bathtub, berendam. Tapi bisa juga dengan dikompres saja. Kalau lutut ya. Kalau kaki kan kakinya sama tak kaki rendam. Kalau lutut nggak usah berendam, dikompres saja. Kompres es batu. Daftarnya di mana? Di WA Group ada pengumuman. Ada pengumuman mengenai tes dan ada nomor WA untuk daftar. Coba baca WA Group ya. Tes, kecuali Anda belum ikut. Tapi kalau nggak ikut WA Group, kok bisa ikut Zoom? Ya. Jadi mestinya ada. Ya. Olah nafas yang benar, hidung-hidung atau hidung mulut. Semua olah nafas, hidung-hidung kecuali Wim Hof. Jadi ada yang mulut, ada yang hidung. Paling bagus disimak modulnya. Ya, tapi gampangnya yang Wim Hof itu tarik hidung, buang mulut. Lalu ada ratusan metode lainnya, semuanya hidung-hidung. Jadi kalau pagi praktek bersama jelas ya. Tapi yang pasti semua olah nafas itu hidung-hidung kecuali Wim Hof. Udah gampangnya begitu ya. Wim Hof 1, Wim Hof 2 itu tarik hidung, buang mulut. Selebihnya adalah tarik hidung, buang hidung. Semua olah nafas tarik hidung kecuali ada teknik khusus, ada orang ngajarin gitu. Jadi itu tambahan khusus ya. Tarik lalu buang lewat mulut kayak ditiup, nah itu tambahan. Tapi pada dasarnya olah nafas tarik hidung, buang hidung. Kecuali Wim Hof ya. Kompresnya berapa lama ya, sampai sakitnya hilang aja. Orang tinju itu kan habis bonyok-bonyok kan dikompresi es batu. Dengan cepat dia hilang.
Ya. Tapi kalau mau belajar ice bathing, ya Anda belajar ice bathing itu rendam tangan, rendam kaki, dimanapun nyerinya. Jadi ada baiknya Anda masuk ice bathing Jarot. Masuk YouTube ketik ice bathing Jarot. Sebenarnya kalau rajin, ya mungkin saya khawatirnya masih masuk WA group belum lama ya. Nih, berendam es. Ketik ice bathing Jarot atau berendam es Jarot. Ini diajari dari tangan dulu, kaki dulu, ya. Kalau di luar negeri, ini malah kayak bataf, beli 5 karung es batu, berendam, cemplungin, atau ember gede begini, gitu ya. Ya, itu sekarang banyak orang melakukan. Banyak juga nih, dokter Saidul Abar juga mengajarkan berendam air es. Ya semuanya deh. Tuh, pakai bak begitu. Ya, tapi jangan ya. Kalau pemula jangan. Pemula ikutin cara saya aja yang paling atas. Begitu ketik es Jarot, maka pakai ember dulu aja gini. Ya, itu pendek, itu cuma videonya cuma 6-7 menit kok. Anda simak, Anda praktekin. Ya, jadi semua pelajaran saya itu sebenarnya ada di YouTube. Ya. Oke, selamat pagi, selamat malam. Besok libur ya, karena besok pagi jam 5 saya berangkat ke Lembang. Ya. Berarti Rebu kita akan ada. Rebu, aduh Rebu. Rebu masih. Oke, ntar saya ngomongin lagi deh. Yang pasti besok pagi saya ke Lembang, pulangnya antara besok malam atau Rebu malam. Kalau Rebu masih di Lembang, libur lagi juga baru ketemu hari Kamis pagi. Oke, selamat malam, selamat istirahat.